Terus aman Pak, mboten perlu jenengan tunggoni kula niku. Aman. Aku malah ndredeg ya. Utawa ngene, aku ditunggoni sebab aku wedi aku engko kampanye. Mboten Pak. Ndak ada Pak kampanye, ngapain saya harus kampanye? Sudah selesai. Saya sudah selesai dengan kampanye itu semua. Saya sudah selesai dengan itu semua. Artinya selesai itu artinya ya apa yang menjadi cita-cita kami sudah kami sampaikan ke semuanya dan tidak perlu dan ngapain. Oh hari ini kita sudah mulai mendekat di jalur-jalur politik, di jalur-jalur pemilu. Ya sudah muncul beberapa nama yang menjadi kader terbaik bangsa. Sudah. Mau siapa saja hari ini yang paling populer ya ada di situ, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas siapa namanya. Pak aku sekolah no ya aku yang melu. Kok saya ini punya ijazah gitu ya melu. Sayang saya tidak punya ijazah. Ya sudahlah, ibadahlah sekuat mungkin sampai dianggap gila oleh orang lain. Apa kayak tulisan-tulisan yang kaos-kaos saiki, berbuat baiklah terus sampai orang ngira kamu adalah caleg. Ada ya kan orang ngomong sedekah mergo maulid takoki bapak nuwun sewu. Iya ada Pak, napa bapak badhe nyalek? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafid Kreator. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga teman-teman semua sahabat ngaji senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Kali ini saya mau menampilkan videonya Gus Kautsar. Ini adalah ngaji terbaru dari beliau. Nanti kita bisa simak bareng-bareng ya. Dan ini itu paling baru dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Kiai Usman Abdullah di Masjid Al-Hidayah Sukoharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ini Sukoharjo, Jawa Timur ya, bukan Sukoharjo, Jawa Tengah. Tepatnya di Kota Probolinggo. Ini pada hari Kamis, malam Jumat, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, ini saya persiapkan video ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh, semua yang disepuhkan, yang dituakan wonten tempat ini, teman-teman mutaharijin, mutaharijat Al-Falah Peloso, para hadirin hadirat yang kami hormati, wabil khusus Pak Wakapolres yang berkenan hadir, saya juga agak heran polisi kok ikut ngaji. Tapi anu Pak, ya ini berkah karena ternyata acara malam hari ini itu banyak. Selain ngaji, yang jelas-jelas insya Allah itu adalah sesuatu yang penuh barokah. Ada maulid kayaknya ya, kemudian ada haul, selengkapan ini Pak. Cuman saya nggak tahu ini ada makannya atau tidak. Tapi yang jelas kalau susunan acaranya lengkap. Moga-moga benar-benar barokah dan ya ada makannya. Kalau enggak ya agak kasihan dan ada yang gagal di situ sebagai orang Islam. Karena orang Islam itu dalam menunjukkan rasa syukurnya biasanya suka berbagi makanan dan
dalam maulid, apalagi orang Islam itu suka untuk bikin makanan istimewa karena ngulang tahuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi khol, ini semuanya berkaitan dengan makan, Pak. Jadi kalau di depan kita nggak ada makannya, tapi alhamdulillah kalau lihat ada kotaannya itu ya insya Allah sudah selesai ini. Maulid itu yang penting itu baca sirah nabawiyah, perjalanan-perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya ditutup makan-makan itu, karena man hayya atau aman li ajli maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwana wa auqada siraja wa labisa jadida wa ta'attara wa tajammal aziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, hasyarahu Allahu ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Orang-orang yang mau mengeluarkan sesuatu untuk memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, kemudian dia mau mengumpulkan banyak orang, keluarganya, tetangganya, lingkungannya, kemudian dia nyalakan beberapa lampu-lampu yang terang, kemudian pakai pakaian-pakaian yang pantas, syukur-syukur baru, wa ta'attara wa tajammal, kemudian dia pakai wewangian-wewangian, hanya karena pengen ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Orang-orang kayak gitu itu kayaknya agak cepat lolos hisab dibanding orang-orang yang enggak begitu suka dengan maulid. Karena kata Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau mengatakan bahwa al-ihtifal li maulidih syarif Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan madharun min madahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq bihi wattiba'i, bahwa kumpul-kumpul kayak kita hari ini, kayak kita malam hari ini, kumpul-kumpul untuk kemudian meramaikan maulid, itu merupakan satu tanda, satu alamat bahwa kita ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan dalil, merupakan bukti bahwa hati kita ini terhubung dengan Rasulullah dan kesiapan kita untuk mengikuti beliau. Cuma beliau juga meneruskan, wala yalzamu anna man lam yahtafil laisa bimuhibbin wala muttabi. Cuman tidak bisa kemudian kita simpulkan bahwa orang yang enggak mau maulid, enggak datang maulid, berarti bukan orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya santai aja. Pokok agar Islam umat Kanjeng Nabi niku enggak layak saling cemooh, tidak layak saling hujat, tidak layak saling merendahkan, karena apapun mereka semua potensinya terjangkau oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat bodoh, sangat tolol kalau kemudian kita di dunia ini bermusuhan, kemudian besok tetap tetanggaan di surga. Lah, kita buang energi seperti itu buat apa? Sampean kadung gak seneng, sampean kadung ngotot, sampean kadung, saya kalau pakai bahasa Jawa gini jenengan paham gak? Oh ya, oke. Kalau kita kadung terlanjur ngotot, marah-marah karena dia tidak mau ikutan maulid atau apa, tapi toh rasa sayang Rasulullah tetap menjangkaunya, terus gunanya apa? Wong basyir ummatak
Kata malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, annamal la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Orang yang mati membawa sebutir keimanan, secuil keimanan, sama sekali tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mlebu surga, Pak. Sampeyan arep ngotot model piye, ngoyo model piye, pokok dhek iku ora sampai syirik, panggah. Bahkan Kanjeng Nabi kemudian matur, wa in zana wa in sarok. Apakah kemudian dia tetap masuk surga walaupun dia pernah berzina, walaupun dia kemudian pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, misalnya kayak mencuri, kecekel Pak Wakapolres bolak-balik misalnya, apa ya tetap lebu surga wong model ngono kuwi? Tetep dawe. Dadi kene gunane blas, tetep wa in zana wa in sarok. Wa in zana wa in sarok. Naam, kata malaikat Jibril. Kanjeng Nabi belum mantep, tanya lagi, wa in zana wa in sarok. Dijawab oleh malaikat Jibril, naam, wa in syaribal khamr. Wa in syaribal khamr. Tetap masuk surga walaupun dia bukan hanya sekedar mencuri, bukan hanya sekedar berzina, bahkan kalau dia pernah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu adalah ummul khaba'is. Al-khamru itu ummul khaba'is. Kamu jangan pikir bahwa mabuk-mabukan menggunakan apapun yang memabukkan, entah itu bersifat cair ataupun padat atau apapun bentuknya, itu kemudian adalah dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kecil. Tidak, ini adalah umul khaba'is. Ini dosa paling berat, Bapak. Kamu boleh atraksi apapun, tapi sebisa mungkin jangan itu. Maka suatu ketika ada dialog antara para sahabat dengan iblis. Sahabat itu ya kelas berat, Pak. Ayo, coba aturi, Pak. Niki kanca kula sak kelas niki, panggah bodoh ya. Alah, tenan iki. Kilo bocah kemplok. Kanca kula niku nggih, mboten napa-napa, tenang mawon. Tapi dia di rumah ya tokoh masalah. Loh ya, sementing tokoh. Saya tadi menceritakan apa? Dialog antara para sahabat dengan iblis. Karena besarnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, koyok-koyok kabeh dosa itu mesti disepuro. Semua dosa itu kayak mesti dimaafkan, bisa ditolong oleh Rasulullah. Kemudian iblis itu ditanya, digojlok, dibully oleh para sahabat. Kayak semua godaan kamu itu nggak ada gunanya. Karena mereka pasti akan diselamatkan oleh Rasulullah. Iblis ya santai aja. Memang iblis itu perlu kita contoh pantang menyerahnya. Dia punya sunnah yang istimewa, yakni istiqomah, on the track dalam setiap langkah dan tujuannya. Tidak kayak kita yang mudah bosan, mudah menyerah. Iblis tidak pernah menyerah. Iblis santai, tetap tenang. Tidak, saya tetap akan punya komunitas yang besar, punya teman yang besar, kelompok yang besar, partai yang besar, kira-kira begitu. Ma'ajazani banu Adam. Saya tidak akan pernah kalah dari manusia-manusia itu. Fala yu'jizuni fi salas, kata iblis. Minimal saya pasti menang di 3 tempat, di 3 hal. Saya akan buat mereka ikut saya dengan 3 hal. Yang pertama adalah fa idza sakira ahaduhum akhadna misaqahu wa qudna haitsu syi'na wa fa'ala wa amila bima ahbabna. Fa'idha sakira ahaduhum akhadna khizamatahu faqudna haitsu syi'na wa amila bima ahbabna. Yang pertama, saya pastikan dari generasi manapun akan saya buat bahwa hal-hal yang memabukkan, apapun itu bentuknya, menjadi hal yang menarik untuk dicoba oleh semua kalangan. Dengarkan ini baik-baik. Senjata iblis yang
mereka yakini, yang dia yakini akan mampu membuat kita terjerumus di neraka, itu pertama kali adalah hal-hal yang memabukkan. Karena ketika kita mabuk, akhadna khizamatahu, maka ubun-ubun kita akan ia pegang, akan ia kuasai, kemudian akan ia tuntun kita ke tempat yang ia mau, dan kemudian diajak untuk melakukan apapun yang ia suka. Jadi nek wis awake dhewe mendem itu bahasa Maduranya apa? Mabok. Mabuk. Oh mabuk. Kok mabok? Mabuk. Oke. Mabuk. Kita ini kalau sudah mabuk, maka otak kita akan dikuasai oleh iblis, kemudian akan diantarkan, diseret ke tempat yang ia mau, dan kemudian kita akan melakukan apapun yang ia suka. Yang kedua, wa idza ghadiba ahaduhum, ketika yang kedua yang pasti akan menjadi jalan terbaik untuk menemani iblis di neraka. Jadi kalau panjenengan punya cita-cita untuk menemani iblis di neraka, ini saya ijazahi, mohon dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah wa idza ghadiba ahaduhum faqala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kita akan dibuat ketika kita marah, ketika kita emosi. Yang kedua, jalur neraka paling cepat adalah emosional, tanpa kontrol. Karena kalau kita sudah emosi lagi, wong Madura banget ya. Ini Madura banget ini. Paham berapa? Siap. Dengan wong Pati, ini wong Madura telaten nek babagan sitok iki. Kalau sudah dengan atas nama harga diri, atas nama kesukuan, atas nama kelompok, atas nama apapun, persaudaraan, atas nama darah, atas nama nanah atau apapun lah namanya, saya nggak ngerti. Kalau mereka sudah emosi, faqala bima la ya'lam, dia pasti akan bicara berlebihan tanpa dasar. Dan kemudian orang itu kalau emosional pasti melakukan sesuatu yang pasti akan ia sesali. Makanya ulama-ulama kita selalu menasihati kita. Dulu saya masih kecil, saya sering mendengarkan orang tua saya, padahal bapak kula niku galak banget, tapi bapak kula niku galak banget, emosional banget, tapi babakan ngaji. Lek mulang galak banget. Mungkin santri-santri yang lama-lama itu tahulah betapa sangarnya bapak kula. Tahulah, itu bisa ditanyakan itu. Tapi saya sering mendengar bapak selalu mengatakan wa idza ma'taraka al-izzatu fil ghadab wa idza ma'taraka fil ghadabi al-izzah fadhkur tadhallul al-i'tidar. Wa idza ma'taraka fil ghadabi al-izzah fadhkur tadhallul al-i'tidar. Siapapun di antara kita yang mendengarkan omongan saya malam hari ini, ingat-ingat ketika kamu lagi emosi, betapa hina dinanya kita, kemudian kita dipaksa minta maaf. Wong jaluk sepuro iki ino Pak De. Berapa banyak kita lihat di televisi, media sosial, media apapun, orang yang sangat gagah, kemelelet, gaya, karena marah-marah kemudian tahu-tahu minta maaf. Habis mukulin orang sampai orangnya babak belur atau bahkan meninggal, tahu-tahu besoknya di televisi, di Polres, di Polsek, saya memohon maaf kepada seluruh warga. Ada apa enggak gitu itu? Banyak sekali. Makanya wa idza ma'taraka fil ghadabi al izzah, ketika kamu merasa ketika marah kamu super benar, super mantap, super yakin, fadzkur tadallul al i'tidar. Ingat-ingat betapa hinanya ketika kita harus minta maaf. Jalur kemudian, jalur ketiga kata iblis, kalau jenengan pengen masuk neraka, kan orang itu kan nggak ngerti ya, di neraka itu menarik loh. Artinya orang-orang top itu biasanya tempatnya di sana. Kalau jenengan pengen banyak ketemu teman-teman yang populer, yang hari ini hanya bisa panjenengan lihat di televisi, di bioskop-bioskop, kira-kira di sana tempatnya yang paling banyak. Jenengan harus konsentrasi penuh untuk mengamalkan ini.
Yang terakhir, wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdir alaihi. Cara terakhir membuat kita semua masuk neraka paling efektif kata iblis adalah kita buat dia pelit dengan apa yang ia punya dan selalu memupuk harapan akan sesuatu yang tidak mungkin ia capai. Kamu jangan sedekah, kamu jangan keluarkan apapun, kamu jangan zakat, kamu jangan umroh, kamu jangan haji, kamu jangan bantu orang, kamu punya anak loh, kamu punya istri loh, kamu rumahnya belum jadi loh, kamu begini, kamu. Yang akhirnya kemudian amal-amal baik kita tinggalkan begitu saja. Cara efektif, 3 cara efektif. Ajastukum bihadhihi salas. Rungokno loh, saya ijazahkan kalau kamu memang mau masuk neraka, tolong 3 hal ini dilakukan dengan baik. Yang pertama, mabuk-mabukan, semoga istiqomah dalam mengamalkan ini semua. Yang kedua, marah-marah tanpa kejelasan. Yang ketiga adalah super pelit atau bakhil. Sahabat-sahabat mikir, kalau ketiga-tiganya ini tidak dilakukan, terus apa langkah berikutnya? Kalau ternyata orang itu yang nggak suka marah, orang itu nggak suka mabuk, orang itu nggak pelit, cara efektif untuk memasukkan mereka ke neraka apa? Kemudian iblis menjawab, sahmi alladhi armi bihi walam ukhti an-nisa. Peluru terakhir saya yang tidak pernah meleset untuk menjebak orang, untuk membuat dia hancur, perempuan. Artinya lawan jenis. Artinya bisa jadi itu dilakukan oleh perempuan jatuh karena godaan laki-laki atau sebaliknya. Kalau tiga-tiganya, artinya begini, kita ini tidak pernah aman sebetulnya situasinya. Jenengan mungkin nggak suka mabuk, wah mabuk-mabukan apa ini, haram. Marah-marah jangan, isbiru wa sabiru wa taqullah. Oh tidak, jangan. Wah, orangnya dermawan, senindis, wa amman a'ta wa taqa. Oke. Tapi kalau satu ini, sahmi, peluruku alladzi armi bihi walam ukhti, yang ketika saya lemparkan dia tidak pernah meleset, an-nisa, perempuan, lawan jenis. Berapa banyak orang-orang Pak Kaji geblak gara-gara satu ini ya? Jangan tepuk tangan Bu, sama saja, karena Pak Kaji itu korbannya juga jenengan dan itu atas godaan panjenengan Gimana Pak? Cocok jenengan Oh, cocok. Aku gak paham maksudnya. Kok iso cocok? Apa nih sing cocok? Pokoknya moga-moga kita semua benar-benar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak tadi didahulukan oleh Gus Wahim. Ngaji ini penting banget. Ngaji malam hari ini sebetulnya itu babnya bab yang sangat penting untuk kita lakukan semua. Dan juga merupakan pengingat bagi kita betapa luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita. Rasulullah sing dimaafkan semua dosanya, semua kesalahannya, ya memang nggak ada. Dosanya Kanjeng Nabi itu apa? Kenapa Kanjeng Nabi kemudian istighfar segitu banyaknya? Kanjeng Nabi itu kalau istighfar itu potensinya hanya ada 2. Karena ngistighfari atau karena minta maaf. Kenapa? Kemarin derajat saya hanya segitu, yang harusnya bisa. Kanjeng Nabi itu kan selalu meningkat kualitasnya. Ini maqamil ali memang. Ini adalah satu tingkatan terhebat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya oleh para nabi dan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, potensinya itu selalu naik, trennya naik terus. Apalagi itu Kanjeng Nabi. Cuman Kanjeng Nabi kenapa kemudian istighfar sampai sehari lebih dari 100 kali? 100 kali itu bukan hitungan paten, tidak, tapi apa ya, semacam hanya untuk menunjukkan lil kasroh sebetulnya, hanya untuk menunjukkan betapa banyaknya Kanjeng Nabi mengulangi istighfar. Istighfar Kanjeng Nabi itu hanya ada 2 potensi. Karena misalnya begini, Kanjeng Nabi merasa seharusnya saya kemarin itu nilai saya sudah 8, kenapa kemarin itu hanya 7, kira-kira begitu.
Jadi bukan karena kesalahan, Kanjeng Nabi tidak punya kesalahan. Makanya dulu sempat viral kan, sempat viral kalau Kanjeng Nabi kemudian hidupnya di antara kita, di Jawa begini, di Nusantara begini, ya mungkin Kanjeng Nabi pagi-pagi sudah nyolong apa itu namanya, mangga misalnya begitu. Oh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Semua Nabi, apalagi Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki irhasat. Dan orang itu kalau sudah catatannya Nabi sebelum diangkat jadi Nabi sudah dilindungi oleh semua malaikat, dijaga oleh semua malaikat. Bahkan ide-ide buruk saja nggak punya, Pak. Nggak kayak kita, semuanya bisa kita jadikan buruk. Nggak kayak kita. Tapi kalau Nabi nggak gitu. Nggak mungkin kemudian Kanjeng Nabi pagi-pagi nyolong mangga kayak anak-anak kecil yang ada di Probolinggo. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Artinya tidak mungkin Kanjeng Nabi ngistighfari kesalahannya karena memang nggak punya salah dan nggak punya ide salah. Hanya sekedar ide untuk melakukan kesalahan aja nggak ada. Yang pertama itu, yang kedua adalah ketika ingat kita. Makanya kan tadi didahulukan oleh Gus Wahim, inilah yughanu ala qalbi wa inilah astaghfirullah mi'ata marrah. Saya itu sekali sumpek. Lah sumpeknya Kanjeng Nabi itu apa? Galaunya Kanjeng Nabi itu karena apa? Ya karena memikirkan nasib umatnya, nasib kita semua. Kanjeng Nabi tidak pernah galau akan urusan pribadinya, tapi Kanjeng Nabi selalu galau bagaimana nasib kita semua. Lah wong kita kelakuannya kayak gini, dan kemudian beliau menjamin kita semua akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti galau lah. Wong kiai sampean saja pasti super galau, pasti super galau. Makanya beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo saya mengingatkan dengan betul, jenengan itu jangan kemudian terpancang pada viralitas. Jenengan menganggap bahwa kiai istimewa adalah kiai yang viral, siapapun itu orangnya. Loh, saya ngomong begini ini berani karena apa? Saya itu ya agak viral. Artinya saya tidak menyinggung siapapun, karena saya itu ya cukup lumayan. Tidak ada jasa yang paling besar dari kiai-kiai kita, guru-guru kita, melebihi kiai-kiai kita, guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Cuma akhir-akhir ini agak mengkhawatirkan di mana panjenengan kemudian mencoba menghargai, menghormati kiai-kiai yang sering panjenengan lihat di media-media itu melebihi kiai-kiai yang setiap hari mendampingi panjenengan, mendoakan panjenengan, mengawal panjenengan, mentarbiyah panjenengan semua. Sering saya itu kemudian diundang, Gus, tolong datang Gus di wilayah mana Mina. Ngapain? Saya bilang gitu. Ada acara begini-begini, ada acara apa misalnya halal bihalal, ada acara rojabiyah, ada acara maulid atau apa. Saya selalu menolak kalau tidak ada hubungannya dengan imam. Saya tolak dan selalu saya marahin dengan sangat kasar kadang-kadang, bahwa wa ardhihim ma kunta fi ardhihim wa darihim ma kunta fi darihim. Yang paling tahu situasi Probolinggo ya kiai-kiai Probolinggo, Pak. Bukan kiai Kediri. Jangan kemudian kamu hanya mengikuti orang-orang yang gak jelas itu, kemudian jangan itu kiainya, itu kiai sudah lama, itu kiai kuno itu. Sudah sekarang panggil fulan. Oh itu viral. Iyaka ala tariqil huda wala yaduruka qillatu salikin. Kamu harus tetap dalam jalur hidayah, kamu harus tetap dalam jalur kebenaran, kamu harus tetap dalam jalur kitab as-sunnah, walaupun pengikutnya sedikit, followernya dikit, yang kenal dikit. Kiai desa itu rata-rata gak patek terkenal, tapi jasanya tidak mungkin bisa kita balas dengan cara apapun. Gampang banget dadi wong kaya aku ini, gampang banget. Tanggung jawabnya nggak ada sama sekali. Saya datang ke sini kemudian ngomong aja al baik, menghindarkan hal-hal buruk. Kemudian saya pulang. Saya tidak bertanggung jawab ini kemudian diamalkan atau tidak. Tapi kiai-kiai yang mendampingi sampean setiap hari bertanggung jawab penuh, bahkan di hadapan Allah, bagaimana keselamatan panjenengan.
bagaimana keamanan panjenengan, bagaimana akidah panjenengan, dan lain sebagainya. La yaduruka qillatus salikin. Kamu jangan kemudian panik hanya karena kalau kiainya itu nanti kalau maulid nggak seru, karena ini nggak populer. Tolol, nggak ada urusannya. Wa iyyaka wa tariqad dhalal wala taghdharu bi kasratil halikin. Kamu jangan kemudian ikut-ikutan sesat hanya karena yang sesat lebih banyak followernya. Mulai dulu selalu seperti itu. Dimanapun jenenge pengajian iku yo apike titik. Lalek dangdutan iku pancen saene kata Pak, paham ra? Makanya aku mau rada gumun sama ini nyapor ini. Aku mesti lah jenengan tadi kesini tuh ngapain? Wong sudah aman kok diamankan ini pasti aman dong pengajian, pasti aman. Jenengan nggak perlu khawatir, nggak mungkin. Kalau yang ngaji itu santri pasti tidak akan pernah bikin masalah atau bikin kegaduhan-kegaduhan yang bersifat membantah, melawan jalur ketertiban dan keamanan. Terus aman Pak, mboten perlu jenengan tunggoni kula niku. Aman. Aku malah ndredeg ya. Utawa ngene, aku ditunggoni sebabnya aku pedil aku engko kampanye. Mboten Pak. Ndak ada Pak kampanye, ngapain saya harus kampanye? Sudah selesai. Saya sudah selesai dengan kampanye itu semua. Saya sudah selesai dengan itu semua. Artinya selesai itu artinya ya apa yang menjadi cita-cita kami sudah kami sampaikan ke semuanya dan tidak perlu. Dan ngapain? Oh hari ini kita sudah mulai mendekat di jalur-jalur politik, di jalur-jalur pemilu. Ya sudah muncul beberapa nama yang menjadi kader terbaik bangsa. Sudah. Mau siapa saja hari ini yang paling populer ya ada di situ, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas siapa namanya? Pak aku sekolah nih aku ya melu. Kok saya ini punya ijazah gitu ya melu. Sayang saya tidak punya ijazah. Ya sudahlah, mungkin jalur pengabdian saya yang ngaji ini yang tidak butuh ijazah dari sekolahan-sekolahan, tapi yang penting diijazahkan oleh para guru-guru kami yang insya Allah akan nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nggak usah panik terkait pemilu, santai saja, tenang saja. Kalau panjenengan meyakini bahwa ada beberapa orang, ada nama dari beberapa orang yang tadi kami sebutkan itu cukup baik di mata panjenengan, ya sudah dukung saja, sampaikan kebaikan-kebaikannya tanpa perlu kemudian menyampaikan keburukan yang lain. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa 3 orang tadi itu, atau mungkin masih ada tambahan lagi, atau mungkin masih bisa berubah. Saya pikir siapapun yang menjadi calon pemimpin kita itu sudah hasil filteran dari 280 juta masyarakat Indonesia, dan itu jelas lebih baik daripada kita semua. Jelas lebih baik daripada kita semua. Nggak usah kakean omong kowe. Kenyataane kowe iku nyalon lurah gak tahu. Ojo gaya-gayanan yang warung kopi iku goblok iku. Goblok gundulmu cepot. Apane sing goblok? Mereka adalah orang yang sudah mewakafkan hidupnya selama ini untuk bangsa ini. Apapun itu bentuknya. Misalnya kayak 3 nama yang sudah kami sebutkan tadi, kayak Mas Ganjar. Berapa puluh tahun dia kemudian mengabdi untuk masyarakatnya. Yang paling baru ya jelas dia jadi gubernur selama 2 periode. Kemudian ada Mas Anies, dia ya mengabdi di pendidikan ya sekian lama, kemudian dia mengabdi di Jakarta. Pak Prabowo apalagi, beliau sudah mengabdi mulai saya kecil, saya sudah lihat beliau, mulai saya kecil sudah melihat beliau itu sampai hari ini. Kita doakan saja siapapun nanti yang akan terpilih, moga-moga menjadi yang terbaik untuk bangsa Indonesia kita tercinta ini. Udah gitu aja. Kok usah ngoyo-ngoyo teman-teman, aku pokoknya jago niki. Apa istimewanya iki. Dan apa gak milih liane? Kak aku rodok cocok iki. Ya wes sudah selesai. Kamu itu kalau mau milih istri kan juga begitu. Pokoknya saya itu fulanah itu karena yang fulanah saniyah, fulanah salisah, fulanah robiah, fulanah khomisah. Wah ini gudiken iki anu, gak perlu mau sebut blok. Gak perlu mau sebut. Ya sudah, kamu cocok ini ya ini sudah. Kamu gak usah nyebut yang ini. Sudah. Itu aja, santai saja, tenang saja. Kalau memang niatan kita baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Ngono tok geger dhewe. Pokok Indonesia kalau bukan jago saya yang menang tidak akan pernah membaik.
Omongan itu doa loh. Kalau jagomu kalah bener dan Indonesia tidak membaik, Brambang semakin jeblok, ya. Goblok dadak kowe ngawur Sudahlah, kita ini tadi ngaji sama Gus Wahim sudah diajari untuk banyak baca istighfar. Sudahlah, kita ini ingat dosa kita saja, tidak usah sok-sokan menilai orang lain. Dosa kita ini sudah banyak, nggak usah ditambahi dengan kemudian merendahkan orang lain yang jelas dosanya lebih sulit dimaafkan. Cik mending-mendingi sholat subuh kodok daripada kowe nglarani tanggamu. Loh tenan iki. Cik mending-mendingi awakmu iku kodokan sholat daripada awakmu nglarani wong liya atau merendahkan orang lain. Pun niku penting niku dawuh-dawuhe. Atas wau dipun dawuhi Gus Wahim. Semua hal, semua muskilat kita, semua masalah kita, ayo kita selesaikan dengan istighfar. Cocok. Makanya Gus Wahim dawuh niku langsung tak tulis kali kula. Langsung tak tulis kali kula. Mboten artine mumpung aku kelingan mau iku. Makanya tak tulis. Suatu ketika Syekh Hasan Basri itu ditanya, oleh seseorang. Syekh Hasan Basri, redaksinya begini. Ya ini mumpung saya ingat terus, mumpung sudah saya tulis. Ada santri kemudian sowan Kiai Hasan Al Basri, matur, syaka rajulun lil Hasan al-faqra. Nah ini kan jelas wajahnya kan ini semua ini. Lah iya tak? Syaka rajulun lil Hasan al-faqra. Suatu ketika ada santri sowan kiai, terus kemudian dia ini, kalau dalam bahasa Jawa sambat, kalau sini apa ya? Asrok. Asroh, oh asroh. Tak kira asrok lah, asrok itu pada asrokol badru alaih. Oh, enggak asroh. Matur lapor. Kiai, gimana ini Kiai? Saya kok miskin Kiai. Saya ini santri kok bisa miskin kayak begini. Apa kata Syekh Hasan Basri? Istaghfirullah. Sudah perbanyak baca istighfar. Kemudian ada santri lagi. Wong santri itu kan tukang sambat, tukang asroh tadi itu santri itu. Santri itu sowan, kenapa saya itu kalau mau disowani kayak apalagi kayak dia begitu itu, wah saya pikir ini mesti masalah. Baca sholawat dulu, saya baca istighfar sebanyak-banyak. Ya lo yakin itu? Yakin. Sebelum saya temui saya baca istighfar dulu supaya masalahnya tidak menambahi masalah saya. Sudah gitu wong sama-sama orang punya masalah kok bisa sambat. Kemudian datang tamu lagi, kemudian bertanya, syakalahu akhor bi adamil walad. Kemudian ada santri lagi matur, dia tidak memiliki putra, dia tidak memiliki anak, menikah sekian tahun kemudian tidak dikaruniai momongan, tidak dikaruniai keturunan. Jawaban Syekh Hasan Basri, istaghfirullah. Kemudian ada lagi yang matur, jafafa bustanihi. Lah ini jafafa bustanihi. Kemudian ada lagi yang matur, bagaimana ini kebun saya ini kok gagal panen. Ada yang matur lagi, bagaimana panenan saya ini kok harganya jatuh. Sudahlah, wajahnya di sini semua. Jawabannya tetap istaghfirullah. Khodamnya Syekh Hasan Basri kemudian muskil. Khodam dulu itu ya hebat-hebat Pak, gak kayak khodam sekarang bodoh-bodoh gitu. Itu tadi lah, itu contohnya lah, ini contohnya tadi itu udah gitu. Kalau khodam dulu itu ya hebat-hebat, muskil sendiri. Lah iya, gimana Pak Kiai Hasan ini? Ditanya apapun kemudian jawabannya sama. Masalahnya banyak tapi kok obatnya satu. Oh ternyata istighfar itu memang antibiotik, kata Gus Wahim. Dia bisa mengatasi segala masalah. Kemudian beliau jawab, lah apa kamu nggak pernah dengar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ila akhirih. Dan semua itu hanya dengan menggunakan satu antibiotik rupane istighfar. Kok orang mandi pancen kue gak mantep.
Sama kan ketika dikatakan Al-Fatihatu lima quri'at lah, sakit apapun, masalah apapun harusnya di Fatihah selesai. Kenapa ketika kamu baca Fatihah nggak selesai? Oh iki mamang, kamu itu ragu. Sama ketika dikatakan doa ibumu adalah doa yang paling mandi, yang paling mujarab. Ketika kamu ada masalah sowan ke ibumu, kemudian ibumu berdoa tidak mandi, ya pancen ibumu ndongone pas kuwi tok. Malaikatnya cek milang-miling, malaikatnya masih heran, ini doa baru ini, doa baru dari orang yang baru. Apakah kemudian bisa, oh inden mobil itu bisa setahun 2 tahun lah, ini ada orang-orang baru tahu-tahu lah. Kecuali kalau jenengan sudah banyak tabungan doa di sana, tabungan Fatihah di sana, tabungan selawat di sana, tabungan istighfar di sana, kemudian ada permintaan, orang ini sudah puluhan tahun nggak pernah minta apa-apa loh, padahal tabungannya sekian banyaknya. Ini hanya minta supaya anaknya sehat, anaknya rezekinya lancar, anaknya dimudahkan. Apa sulitnya? Apa sulitnya untuk kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laporkan, langsung selesaikan. Tapi masalahannya, memang kita ini kalau nggak susah nggak doa. Kita ini nggak jamaah kalau nggak susah. Kita ini nggak baca sholawat kalau nggak ada maulidan. Kemudian kita merasa bahwa ini semua bukan solusi. Yang nggak solusi, ya memang kita nggak bangun itu semua. Kalau kita bangun itu semua, insya Allah, suatu ketika ada orang tanya, Gus, saya sering mendengarkan jenengan, bahkan Mbah Yai itu artinya orang tua saya, mengatakan bahwa baca waqiah itu bisa mendatangkan apa namanya, jalbu rizki, bisa mendatangkan rizki, bisa memudahkan rizki. Saya ini udah baca, kok tetap gini-gini aja. Geblek kayak geblek tenan batinku. Ya coba diistiqomai, maksimal saya hanya akan bilang begitu. Tapi suwi-suwi gak telaten, saya sudah istiqomah, saya sudah ada 2 bulan ini baca. Gak jawab, aku itu saiki sugih loh Pak. Saya jawab gitu, saya sekarang itu kaya loh. Kamu tahu saya kapan mulai baca waqiah? Saya hafal waqiah itu belum genap usia 6 tahun. Saya baca waqiah itu mulai saya kecil, kapanpun. Artinya kapanpun itu dalam situasi apapun. Bahkan ketika malam Jumat di mana kami harus main bola, anak-anak yang masih menangi aku bal-balan, mbak aku bareng endeng. Iki musuhku iki. Mergo aku bal-balan mesti dicekel sampai cah iki. Lah, tenan iki keamanan sewesat biyen lho. Kalau sore kita main bola, kalau saya tidak lagi pegang bola, maka saya akan baca waqiah sambil berdiri. Dan tidak pernah saya tinggalkan. Dan kapan kemudian saya sok-sokan? Saya sok-sokan itu sudah, Masya Allah, semuanya itu harus butuh tabungan yang besar. Termasuk sok-sokan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesampaian itu cik ndonga 2 wulan, perasaannya super istiqomah. Kami semua misalnya kayak ini, saya masih menangi dulu. Lah saya sekarang rokok masih dua isapan, langsung saya buang biasa. Karena rokok tidak pernah beli sekarang. Saya masih sekolah sama ini, masih ingat ketika kita pagi bangun tidur, rokoknya 1 untuk ke kamar mandi, kemudian 1 untuk berangkat sekolah, kemudian 1 butir untuk pulang sekolah. Mikirlah, wong rokok zaman semono Marlboro. Saya belajar ngerokok itu Marlboro 1650. Saya mulai seneng rokok, Marlboro tahu-tahu 6000, kan tolol. Yang tolol siapa ya? Saya sendiri. Ngapain kok dulu belajarnya itu? Tapi alhamdulillah karena paman-paman saya itu ya rata-rata rokoknya Marlboro, jadi saya bisa mencuri dengan yalah, iya penting ngawur ya, kreativitas goblok. Santri itu makhluk yang selalu hidup Pak. Dan kita tahu ilmu yang sebegitu mewahnya oleh para kiai kita, oleh para orang tua kita diberikan, masa hanya rokok yang gak jelas hukumnya aja gak diberikan, kira-kira begitulah ya. Iya ya memang begitu Pak, artinya sudahlah, telaten, istiqomah pokok
Jangan sampai kemudian kita menyerah akan situasi apapun itu bentuknya, terutama teman-teman alumni. Saya minta dengan sangat, teruslah berjuang, teruslah berkhidmah, karena kamu ini darahnya darah khidmah, Pak. Kamu boleh bekerja, kamu boleh berusaha, kamu boleh ke pasar, kamu boleh belantian apapun, atau bahkan belantian siapapun. Maka kadang-kadang ono wong iki gak telaten, adol barang gak telaten, Pak. Suwi-suwi adol wong, Pak. Jalan ke sana kemari menjajakan brambang kadang-kadang gak ada hasilnya. Tapi kadang-kadang jalan ke sana kemari, pegang mic ke sana kemari, menjajakan orang itu biasanya juga cukup menghasilkan. Biasanya begitu. Terserah, itu semuanya terserah. Tapi kamu semua, teman-teman santri, alumni manapun, mohon maaf, alumni manapun, entah itu Sidogiri, entah itu Lirboyo, Sarang, ataupun dari rumah kami, tolong jangan lupakan khidmah panjenengan untuk masyarakat, dalam rangka khidmah panjenengan untuk guru-guru panjenengan. Pastikan warna bendera guru-guru panjenengan menyebar dengan baik, dirasakan dengan pasti oleh masyarakat Probolinggo dan sekitarnya. Dengan jangan kemudian hanya fokus kerja saja, kemudian tidak ngaji, tidak khidmah, tidak ngopeni masyarakat. Insya Allah angel uripmu nek ngono. Tapi nek awakmu khidmah di tengah-tengah masyarakat, kemudian kamu juga bekerja, insya Allah kemudahan-kemudahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir saya tidak perlu matur banyak-banyak. Yang penting moga-moga barokah maulid malam hari ini benar-benar bisa kita rasakan semua. Dan kemudian ya tadi itu ternyata juga ada kholnya. Semoga almarhumin yang dikholi malam hari ini benar-benar mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo penting loh, Pak, istighfar ini, apalagi hari-hari ini di mana hujan gak ada. Wah, ini penting tenan, Pak. Pulau niku Gus, di wilayah saya ini wah kekeringan luar biasa, Gus, tolong didoakan. Aku ndonga wedi lek gak mandi. Aku lek gak mandi, kadung gak dongani terus gak mandi. Aku wedi nek terus gak ampuh ya. Aku ya sadar diri lah. Lah iyalah, saya itu masih ingat dulu. Dulu itu Mbah Yai itu sering cerita terkait situasinya Sa'dun Al-Majnun ketika ketemu sama Atta As-Sulami. Atta As-Sulami itu kiai yang sangat populer, kiai super populer. Mungkin kalau hari ini kiai viral lah. Super populer Atta As-Sulami itu. Wong muridnya Hasan Al-Basri, muridnya Zaid bin Sabit. Top lah pokoknya Atta As-Sulami itu, kiai besar memang beliau itu. Dia itu cerita, suatu ketika, kalau redaksinya seingat saya, munina al-ghais faharajna nastasqi wa idza nahnu bi Sa'dun al-Majnun. Suatu ketika wilayah beliau itu, ini terakhir nih Bu, habis ini langsung pulang jenengan. Mumpung ingat saya. Suatu ketika wilayah atau As-Sulami itu munina al-ghais, kekeringan luar biasa, tidak ada hujan sama sekali. Faharajna nastasqi, kemudian beliau sepakat dengan para santri, dengan para jamaahnya, ayo kita keluar ke lapangan. Wah, ratusan ribu orang keluar ke lapangan dalam rangka sholat istisqa. Fa idza nahnu bi Sa'dun al-Majnun. Di tengah perjalanan tahu-tahu ketemu orang yang dianggap gila oleh masyarakat, orang yang dianggap enggak beres otaknya oleh masyarakat. Namanya Sa'dun. Sa'dun aslinya namanya Said sebetulnya, cuman dia lebih populer dengan lakopnya namanya Sa'dun, dan karena dianggap orang gila maka ditambahi Al-Majnun. Ketemu orang gila menurut anggapan masyarakat namanya Sa'dun, kemudian tanya, ya Atta, ahadha yaumun nusyur au bu'sira ma fil kubur? Ahadha yaumun nusyur au bu'sira ma fil kubur? Tok ini apa tok? Mergo wong sak mono akeh sak desa metu kabeh, semuanya keluar berbondong-bondong ke lapangan. Apakah ini adalah hari kebangkitan di mana semua mayat dihidupkan? Jawabannya Atta, iki yo. Lah Atta dhewe yang nyepelno mbek Sa'dun iku asline. La ya Sa'dun, walakinna
nastaski muni'na al-ghais. Enggak, kita mau istisqa, kita ini kan kekeringan. Dijawab nih kabeh wong edan iki lho. Dijawab nih, makanya kadang wong edan ya medeni. Kadang orang edan itu punya hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita. La walakinna nastaski muni'na al-ghais. Tidak. Ini belum kiamat kan? Makanya belum kiamat. Cuman kita mau istisqa. Dijawab nih sampai wong edan niku mau biqulubin ardiyatin am biqulubin samawiyah. Kamu itu kalau istisqa, kalau berdoa kepada Allah menggunakan hati bumi atau hati langit. Artinya hati yang masih terkait dengan duniawi atau hati yang memang sudah terkoneksi dengan yang ada di langit. Ya wong kiai gede, kiai populer, kiai top atau lah bal biqulubin samawiyah. Ngawur, aku iki kiai tenan ya mesti gawe ati langit. Aku iki kiai tenan mesti gawe ati langit. Dijawab kambe Sadun. Ya ato hayhata ya ato. Hayhata ya ato. Gak mungkin tok. Kul lil mutabahrijin la tatabahraju fa innan naqid basir. Gak mungkin wong iku duwe orang-orang sekian banyak ini ndak mungkin punya hati langit. Iki mesti hati-hati amatir kabeh. Ngomong, sampaikan kepada semua orang. Ngapunten Bu, niki memang kasusnya ibu-ibu. Ngomong sama perempuan-perempuan itu, tolong jangan over kalau bersolek, dan tolong jangan dibuka auratnya di depan umum. Tolong jaga pakaiannya yang pantas kalau kamu ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah terus mengawasi. Fa innan naqid basir. Allah terus mengawasi. Faramako as-samaa bitarfihi. Tahu-tahu atau itu kalau dalam bahasa Jawa namanya menteleng. Kalau sini apa ya? Mendelik, terserah lah. Mandelik. Tahu-tahu langit ini langsung ditatap dengan tajam oleh Sa'dun al-Majnun. Ilahi wa sayyidi wa maulaya la tuhlik ibadak bidunubi, la tuhlik biladak bidunubi ibadik, walakin bisiril maknun min asma'ik wa mawaratil hujubu min alaik illa saqaitana ma'an ghadakon furata. Duh Gusti, Tuhanku, junjunganku, kekasihku, penolongku, jangan kamu hancurkan Probolinggo hanya karena kelakuan orang Probolinggo. La tuhlik biladak bidunubi ibadik, walakin bisiril maknun min asma'ik, demi namamu yang penuh kerahasiaan dan demi nikmat-nikmatmu yang tidak disadari oleh semua orang. Illa saqaitana ma'an ghadakon furata. Tolong turunkan. Kabeh menteleng Pak, kabeh mandelik iku mau Pak, kabeh ngamuk deh iku. Tolong turunkan hujan yang deras, yang bermanfaat. Kata ato kiai sing top iku lho. Fama yastatimmu Sa'dun kalamahu hatta ar'adatis sama wa abraqat wa atat bimatarin ka'afwahil kirab. Atau berkata, Sa'dun belum menyelesaikan doanya, tahu-tahu petir saling menyambar, langit gelap gulita, langsung turun hujan sederas-derasnya ka'afwahil kirab. Langsung koyo disokno Pak, piu. Langsung atok sebagai kiai top langsung piu, wong ampuh tenan nih, meneng, wis padha meneng. Sa'dun gak ngawaki ngalih kambek muni napa nggih, kan kambek muni ninggali siran, dadi ngalih gak kok ngalih ngono tok gak, kambek ngomentari.
Ya Allah, aflahaz zahiduna wal abidun id limaulahum. Ya Allah, aku kok lali ya si Irani. Masalahnya itu ya sudah lama saya dengar, itu masih kecil saya. Ya ini tololnya orang kalau nggak tahu, nggak pernah matlaah ya begini nih. Aflahaz zahidun. Oh oke. Aflahaz zahidun. Oh lek aku iku lek lali, iku iso gak iling-iling Pak. Mergo enek sing gak iling-iling. Ya karena memang dulu sekali Mbah Yai ndawuhkan ini. Anak-anak santri mesti dengar itu, pernah dengar itu. Aflahaz zahiduna wal abiduna idh limaulahum ajaul butuna. Idh limaulahum ajaul butuna. Aflahaz zahiduna wal abidun. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak terlalu fanatik dengan dunia, orang-orang yang ahli ibadah itu sangat beruntung, karena demi Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat ia cintai, dia siap untuk kelaparan. Aja'u al-buduna asharu al-a'yunal alilata hubba. Al-a'yunal alilata hubba. Dia siap untuk kemudian tidak terpejam matanya, padahal sudah sangat pedih, sudah sangat sakit, hanya karena cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Azharu al-a'yuna alilata hubba. Al-a'yunal alilata hubba. Kemudian beliau tutup, syaghalatuhum ibadatullahi hatta hasiban nasu anna fihim jununa. Anna fihim jununa. Orang-orang istimewa di mata Allah, mereka itu saking hebatnya ibadah kepada Allah sampai semua orang, semua keluarga, semua tetangga menganggap dia ini gila. Ibadahlah sekuat mungkin sampai dianggap gila oleh orang lain. Apa kayak tulisan-tulisan yang kaos-kaos saiki, berbuat baiklah terus sampai orang ngira kamu adalah caleg. Ada. Ya kan? Orang ngomong sedekah mergo maulid, takoki, "Bapak nuwun sewu." "Iya ada Pak." "Napa Bapak badhe nyalek?" Bagus. Dadi iku lho Pak, iku mek dikira nyalek. Makanya kalau ada caleg betul kemudian tidak sedekah, ya caleg tolol. Ya kira-kira, tapi ya gak apa-apa. Tapi awakmu ya ngono. Kamu itu kemudian menilai kebaikan orang bukan karena jasanya, bukan karena karyanya, bukan karena cita-citanya atau bangunannya, tapi kemudian kamu menilai dari dia siap memberi apa. Oh iya toh, kowe ngaku wae ora usah aneh-aneh kowe. Enek wong apik penuh cita-cita, punya kualitas tapi gak patek duwe duit, apa wong goblok nuwakal tapi sugih ra karuan, lomane gak karuan. Ayo, sing awakmu pengen dadi Bupati Probolinggo, Bupati Probolinggo kuwi sing akeh duwite apa akeh duwite tapi ora patek pinter, apa pinter tapi gak patek duwe duit? Mesti bingung kowe, gak jawab kok gak penak pas maulidan bocah tolol panjenengan. Dalul panjenengan awake dhewe. Aku ya ngono. Kadang-kadang ya bingung ditakoki. Aku didangu Gus Aim bingung. Iki apik iki, tapi gak patek duwe duit. Iki lho, gak patek apik tapi pes oke. Piye iki? Aku ya bingung ya jawab. Peh piye iki? Ya aku jek cilik wis krungu bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata. Bibadlin wa hilmin. Orang itu kalau mau jadi pemimpin, maka harus ada yang dia serahkan. Kok belum menyerahkan kok pengen jadi pemimpin? Lah ini sing bener sopo ya. Aduh. Moga-moga pimpinan-pimpinan kita dalam semua tingkatannya, mbok itu kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, moga-moga selalu mendapatkan taufik hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga teman-teman keamanan ketertiban kayak Pak Polisi ini, kayak Pak Tentara yang hari ini lagi Pak ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Hari ini adalah ulang tahun TNI. Moga-moga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga atas pengabdian beliau Indonesia benar-benar aman, benar-benar damai, benar-benar tertib, dan semoga keberadaan beliau benar-benar memudahkan bagi kita semua. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya.
Mohon maaf kepada semuanya saja. Moga-moga berkah, moga-moga manfaat dan ada gunanya. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar kali ini yang di Probolinggo di Masjid Al Hidayah Sukoharjo, Desa Sukoharjo. Dan tadi kan acaranya Maulid Nabi, juga acara haul. Jadi yang dibahas, yang pertama yang disampaikan Gus Kausar ya soal Maulid, bahwa kalau Maulid itu yang penting baca sirah nabawiyah, kata Gus Kausar. Perjalanan Rasulullah, kemudian ditutup makan-makan sambil guyon mengucapkannya Gus Kausar. Dan orang-orang yang mau mengeluarkan sesuatu untuk Maulid, kata Imam Al-Harqi, ini tadi yang disampaikan Gus Kausar, itu yang hanya pengen ikut bahagia meramaikan akan kelahiran Rasulullah, insya Allah akan cepat melalui hisab daripada yang tidak ikut meramaikan hari kelahiran Rasulullah, Maulid tadi. Dan tapi bukan juga orang yang nggak ikut bukan berarti ya tidak cinta dengan Rasulullah. Ya kita saling menghargai lah. Jadi orang itu harus saling menghargai. Yang nggak ikut ya biar nggak ikut gitu. Tadi juga ada di tengah-tengah ngajinya disampaikan bahwa sambil guyon ya, ini ijazah masuk neraka, ini ijazah masuk neraka. Tadi ada mabuk, marah, menjadi pemarah, lalu super pelit, dan yang satu adalah perempuan atau lawan jenis. Nah, itu harusnya sih kita bisa menghindari itu ya, karena itu yang disampaikan Gus Kausar, ijazah masuk neraka. Jadi ya harusnya kita menghindari itu semua. Dan jadi bahas soal jasa-jasa kiai yang ada di sekitar kita. Kan ada kiai yang viral, ada kiai yang kalau di sekitar kita kan mungkin kiai yang ngajarin kita ngaji, kiai musola ataupun yang lainnya, itu jasanya itu lebih besar yang kiai-kiai yang ada di sekitar kita yang mendampingi kita, kata Gus Kausar. Jadi jangan tidak, kalau ada acara gitu kan pengennya kan kiai itu yang viral, nah kita undang, tapi harusnya itu yang paling berjasa itu bukan kiai yang viral itu, tapi kiai-kiai yang mendampingi kita, yang ada di sekitar kita. Karena itu yang kiai yang tahu problem masalah yang masalah ya, yang tahu semua keadaan kita, karena yang mendampingi kita. Soalnya kalau kiai yang dari jauh diundang itu kan menyampaikan ngaji, ceramah menyampaikan, mengajak kebaikan, lalu kayaknya langsung pada hari setelah itu kan cabut, nggak tahu keadaan kita, nggak bisa mengawasi kita, apakah yang diajak itu tadi, ajakan itu kita lakukan itu kan nggak tahu. Kata Gus Kausar, nggak ada tanggung jawabnya. Lalu tadi ngomongin lagi soal pemilu juga ya, pemilu. Kita harus bijak dalam menyikapi pemilu. Ada 3 calon, jadi ya jangan saling menjelekkan antara calon ini. Itu kata Gus Kausar adalah sebuah hal yang tolol kalau kita menjelekkan. Kita aja nyalon kepala desa aja nggak pernah kok, malah menjelekkan yang calon presiden. Dan terakhir tadi Gus Kausar mengisahkan mengenai Sa'dun Majnun.
Tapi kalau teman-teman sudah nyimak pasti sudah tahu ya tadi kisah Sa'dun Majnun. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kurangnya atau salah dalam penyampaian saya, pengulasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya.